Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9. Hari ini kita coba memberi pencerahan pada kalian semua terhadap ulangan uji coba atau ulangan harian uji coba. Ini Pak Agus sampaikan pembahasannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita mulai dari soal yang nomor 1 terkait dengan elektron. Nah, gambarnya ini gambarnya mewakili saja. Ini adalah arah elektron. Arah pergerakan elektron dalam satu penghantar berlawanan dengan arah mengalirnya arus. Di berlawanan konsepnya begitu. Nah, sekarang ada 3 pernyataan. Dari pernyataan ini mana yang paling benar, mana yang salah. Nah, nanti kita bisa menentukan opsi jawaban yang kita pilih. Contoh sekarang yang pertama, arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Betul. Jadi arus itu prinsipnya sama dengan arusnya air. Jadi air itu dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, itu air. Sedangkan proton mengalir dalam penghantar menyebabkan terjadinya arus. Ini konsep yang kurang tepat atau salah. Kenapa? Proton ini tidak bisa mengalir kecuali kalau ada tenaga yang sangat besar, itu baru bisa mengalir. Nah, mengalirnya kenapa ini tidak bisa mengalir? Karena proton itu posisinya ada di dalam inti atom sebuah logam atau penghantar, ya. Jadi seperti itu. Nanti penjelasannya bisa kita lihat. Terus yang ketiga, semakin besar muatan mengalir, semakin besar pula kuat arus yang mengalir pada penghantar. Sudah betul. Nah, ini untuk konsep yang kedua kita lihat. Pernyataan yang salah, proton dapat mengalir dalam penghantar sehingga menyebabkan arus. Proton itu letaknya pada inti sehingga sulit untuk bergerak, bahkan memisahkan diri saja sulit. Oke, itu tadi konsepnya. Terus yang kedua itu terkait dengan menghitung kuat arus. Apa sih kuat arus itu? Kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam penghantar setiap detik. Ini ada waktu 2 menit, berapa detik? 120 detik. Ini muatannya berapa kolom? 42 kolom. Nah, kita tinggal menentukan saja. Nah, ini untuk menentukan I sama dengan Q dibagi T. Nah, 42 dibagi 120 itu adalah 0,35A sama dengan 350 mA. Jadi seperti itu. Sekarang yang kedua, aki menyimpan muatan. Soal yang ketiga, aki menyimpan muatan. Nah, muatan ini sama dengan yang pertama tadi. Terus aki mengalirkan arus sebesar 0,1 ampere setiap detiknya, itu mengalirkan sekian. Bila dianggap arus yang mengalir selalu konstan, jadi tidak berubah seperti itu, maka usia pakai aki tersebut, artinya durasi yang bisa digunakan aki itu sampai habis isinya, istilahnya itu sampai berapa jam, sampai berapa detik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menghitung. Rumusnya tetap yang nomor 2 tadi yang kita pakai. Nah, sama. Jadi kalau yang tadi itu I sama dengan Q per T, sekarang T dirubah Q per I. Nah, muatannya berapa? 5.400. I nya berapa? 0,1. Ketemunya adalah 54.000. 54.000 dibagi 3.600, ketemunya adalah 15 jam gitu. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah percobaan. Nah, percobaan ini adalah menguji bahan tanpa mengetahui nilainya. Jadi menguji bahan. Jadi berdasarkan tabel itu, berdasarkan tabel P
P itu kuat arusnya sekian, yang berubah ini kalau tegangannya sama. Jadi kuat arusnya sekian, 120, 60, 80, dan 150. Yang paling besar yang mana? 150. Yang paling kecil yang mana? 60. Nah, sekarang untuk menentukan itu urutan hambatan jenis pengantar dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah bahwa bahan atau besarnya kuat arus ini ya sebanding dengan besarnya kuat arus ya. Jadi besarnya hambatan ini itu sebanding dengan ini. Jadi kalau kuat arusnya kecil, kuat arusnya 60, otomatis ya hambatannya juga berpengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Kalau hambatannya kecil berarti kuat arusnya besar. Jadi seperti itu, kita lihat konsepnya. Jadi percobaan menggunakan tegangan urutannya adalah hambatan sudut paling kecil, maka pengantarnya paling besar. Ya, oke, sekarang yang nomor 5. Sebuah pengantar tersebut terbuat dari bahan Ki memiliki panjang 2 meter, luasnya 0,8 mm persegi, milimeter ya, milimeter. Hambatan jenis bahan Ki adalah, nah itu untuk menentukan itu seperti yang sudah kalian literasi mulai minggu kemarin, bahwa R itu sama dengan Rho kali L dibagi A. R itu adalah hambatan, Rho itu adalah hambatan jenis, L nya itu adalah panjang. Jadi panjangnya 2 meter, luas penampangnya A nya ini adalah 0,8. Nah, sekarang kita lihat bahasanya ya. Jadi yang kita lihat ini, yang kita uji ini adalah bahannya Ki. Perhatikan, bahannya Ki seperti ini. Yang ini tadi bahannya adalah Ki. Bahannya Ki itu adalah 12 dan 60. Nah, ini harus kita perhitungkan. Makanya di sini jadinya adalah seperti ini. R-nya ketemu 12 dibagi dibagi 60 mA, atau 12 dibagi 0,06 ampere, ketemunya adalah 200. Ini R-nya. Sehingga R 200 sama dengan Rho kali 2, 2-nya 2 meter tadi, 0,8 itu nilai penampangnya tadi diubah ke dalam bentuk yaitu bilangan berpangkat ini, itu ketemunya adalah 0,8 kali 10 pangkat 6. Jadi 200, kalau ini dibawa ke sisi sebelah kiri, 200 kali 0,8 kali 10 pangkat 6 sama dengan 2P. Maka P atau Rho sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 4. Atau kalau ditulis dalam bentuk baku, 8 kali 10 pangkat 5. Oke ya. Baik, sekarang yang ini berdasarkan percobaan yang dimiliki oleh lampunya adalah PDRS. Mereka memiliki masing-masing hambatan. Nah, itu grafiknya seperti ini, PV. Nah, ini untuk menyelesaikan ini, konsepnya adalah begini. Ini harus kita lihat. Ini adalah tegangan yang ke atas adalah kuat arus. Semakin ke atas kuat arusnya semakin besar, semakin ke kanan tegangannya semakin besar. Nah, pertanyaannya adalah lampu yang memiliki hambatan terkecil, hambatan itu adalah R sama dengan V dibagi
I, V dibagi I, V dibagi I, R nya sama dengan V dibagi I. Sekarang kalau ini R pada S, ini adalah V nya adalah berapa ini? Paling besar, ini paling besar, V nya paling besar, tapi I nya paling kecil. V nya paling besar, I nya paling kecil, maka ini menunjukkan bahwa hambatannya paling besar. Ini paling besar ya, seperti ini. Terus yang hambatannya paling kecil yang mana? Yang V nya paling kecil, V nya paling kecil yang mana? Khi ya, Khi paling kecil. Nah, V nya paling kecil, terus kemudian arusnya paling besar, ini hambatannya paling kecil. Jadi tuh, karena pertanyaannya adalah hanya memilih dua hambatan besar dan kecil, ya sudah terjawab, ini paling besar, ini paling kecil. Oke, sekarang yang nomor ini percobaan pada lampu P ya, ini soalnya masih nih sama ya, pada lampu P itu 12-120 ya. Ya 12, nilai tegangan 12, nah ampere meternya 60. Bila tegangan ya diturunkan menjadi 8 volt ya, maka angka yang ditunjukkan oleh ampere meter menjadi berapa. Nah, ini konsepnya kalian harus menghitung dulu yang namanya hambatan ya, di konsepnya kalian harus menghitung hambatan dulu. Ini adalah materi hukum. Kita lihat pembahasannya. Jadi kita hitung dulu R nya, V dibagi I 12 dibagi 0 sekian, ketemunya 200 ya, ketemunya 200 betul. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, sekarang kita ubah V nya menjadi 8, I sama dengan V dibagi R, V nya jadi 8, I nya tetap, nanti ketemunya adalah 0,04 ampere atau 40 mA. Oke, sekarang yang nomor 8, lampu ya 200 ampere dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Arus yang melewati lampu adalah, ini konsepnya masih hukum. Jadi kuat arus I sama dengan V dibagi R, V dibagi R. Kita lihat pembahasannya. Untuk menghitung kuat arus dalam hukum Ohm itu adalah I sama dengan V dibagi R, 12 dibagi 200, ketemunya adalah 0,06 atau sama dengan 60 mA. Sekarang yang nomor 9, rangkaian campuran. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Rangkaian hambatan ini. Nah, rangkaian hambatan ini yang harus kita dahulukan adalah yang sejenis. Coba perhatikan, yang 4 ohm dengan 12 ohm, ini jenis hambatannya apa? Rangkaiannya apa? Ini adalah rangkaian paralel, maka ini harus kita dahulukan. Baru nanti kedua kita menggunakan rangkaian yang kedua, yaitu seri. Nah, kita lihat bahasanya. Jadi yang pertama 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah 1/12. KPK nya berapa ini? 12 berarti ini kali 3, ini tetap sehingga 4/12 atau 1/3. Maka hambatan pada rangkaian paralel tadi itu sebesar 3 ohm. Nah, hambatan totalnya ya tinggal menjumlah saja, 8 ditambah 11. Jadi ketemunya adalah 11 ohm. 8 ditambah 11. Nah, dari sini untuk yang nomor 10 itu sebenarnya konsepnya sama. Ini rangkaiannya adalah paralel, ini rangkaiannya adalah seri, ini adalah rangkaiannya seri paralel seperti tadi. Nilai hambatan total terbesar itu dimiliki oleh hambatan seri, terkecil dimiliki oleh hambatan paralel. Kenapa? Karena untuk menambah hambatan itu cukup dengan menseri atau menambah hambatan secara seri. Untuk mengurangi hambatan